Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sahrial MC pada sore hari ini. Baiklah, kata-kata yang akan kita sampaikan pada tausiah berikut ini adalah tentang bagaimana Allah telah menciptakan 4 hal yang wajib kita penuhi. Salah satunya adalah kematian dan lain sebagainya. Untuk lebih jelasnya, mari kita sambut acara ini yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Sulaiman Umar. Kepada Ustadz kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita melanjutkan kajian, mari kita berselawat kepada Rasulullah. Ya. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, Ya Rasul salam alaika. Baiklah para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebagaimana yang telah disampaikan MC tadi, bahwa kajian kita adalah mengenai tentang 4 hal yang Allah ciptakan, kepada kita yang harus kita penuhi. Mau tidak mau, cukup tidak cukup, nanti ada kita bahas nih yang 4. Ya. Apa saja yang 4 itu? Salah satunya adalah silakan Ustaz. Yang pertama adalah ketika Allah menciptakan janin di dalam rahim, ya. Pertama 40 hari pertama itu disebut dengan nutfah. Nutfah itu maaf cakap adalah ini maaf cakap ini, ya. maaf ini agak porno sedikit, tapi biar kita jelaskan ya. Betul. Adalah air mani. 40 hari. Sangat hina itu, Ustaz. Ya. Lalu 40 hari yang kedua disebut dengan alaqah. Yaitu adalah segumpal darah. Lalu 40 hari yang ketiga disebut dengan segumpal daging. Berarti 4 kali 3 12 hari. 120 hari. Ketika umur 120 hari janin dalam rahim, 4 bulan 10 hari, maka Allah utuslah malaikat. Ini harus kita ketahui, Ustaz. Iya, inilah pembahasan kita. Betul, lanjut. Lalu diutus Allah malaikat. Ya. Yang pertama yang Allah tetapkan, ditiupkan ruhnya dulu. Ruh. Lalu ditiupkan ruh. Setelah ditiupkan ruh, lalu ada 4 yang Allah tetapkan. Yang pertama berikan kepada insan itu. Manusia tadi. Ya, betul. Yang pertama adalah masalah rezekinya. Yang kedua jodohnya. Yang ketiga ajalnya. Yang keempat baik atau jahat. Ya. Jadi 4 ketetapan ini sudah berlaku ketika kita dalam rahim ibu kita. Masing-masing, ya. Iya. Ustaz. Jadi bisa kita Ustaz jelaskan sedikit, ataupun nggak mau sedikit banyak boleh. Iya. Masalah yang pertama, Ustaz. Yang pertama. Ya. Masalah rezeki. Ya. Yang pertama rezeki ini berasal dari kata rozaku. Razaqnahum yunfikun. Al-Quran. Jadi maknanya adalah posisi
atau takaran. Takaran. Ya. Ukuran. Ya, ukuran. Ya. Jadi ukuran yang Allah tetapkan rezeki kepada hambanya sudah Allah tetapkan di saat dia berusia 4 bulan 10 hari. Ya. Jadi masalah rezeki ini jangan khawatir. Jangan. Ada ayat. Jangan galau. Ada enggak ayatnya? Ada. Kira-kira begitu artinya Ustaz. Iya. Setiap binatang yang melata di atas muka bumi ini telah ditetapkan Allah rezekinya. Ya. Itu bunyi kira-kira. Ya. Dan di dalam Al-Quran surah At-Talaq itu pun Allah sebutkan. At-Talaq ayat 2 dan 3. Ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Bertakwalah kepada Allah. Allah beri jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dari rezeki yang dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi rezeki kita ini sudah Allah atur sedemikian rupa, tinggal kita bagaimana cara kita untuk mendapatkannya. Tentu harus dengan yang halal, Ustaz. Usaha. Ya. Apa rezeki itu kata orang, Ustaz? Enggak berpintu, betul, Ustaz? Sebenarnya rezeki ini dalam satu cerita di zaman Nabi Musa alaihissalam ada orang fakir miskin. Fakir miskin. Ya. Lalu dia berkata kepada suaminya, "Bang," kalau bahasa kitanya, "Bang, kita ini kan hidup di masa Nabi Musa. Kenapa kita tidak meminta supaya didoakan oleh Nabi Musa alaihissalam supaya kita hidup ini jangan seperti ini juga, Bang." Ya. Tahan kan ini, Bang. Nah. Lalu apa kata? Tahan lagi menderita kan? Menderita. Ya. Lalu apa kata suaminya? Kalau begitu baiklah, datanglah dia ke Nabi Musa. Apa kata Nabi Musa? Lalu disampaikanlah apa keinginannya kepada ya. Lalu Nabi Musa berkata, kalau begitu baiklah aku doa minta dulu kepada Allah. Ya. Nah, setelah itu sudah dia sampai keinginannya supaya dia hidup kaya lah. Ya. Lalu Nabi Musa sudah berdoa, kalian dibolehkan Allah kaya, tapi dengan satu syarat. Apa sih syaratnya? Dengan satu syarat, Allah hanya beri 1 tahun lamanya. 1 tahun lamanya kaya itu. Iya. Dikasihlah dia domba. Dari domba ini buat ternak, banyak pinak, akhirnya jadi kaya raya. Setiap hari dia tidak lupa berbagi. Yang suami istri tadi bersedekah. Dari apa tadi? Dari ternak yang telah diberikan Allah tadi. Jadi akhirnya Nabi Musa heran. Ya. Janji Allah hanya 1 tahun. Sampailah 1 tahun, Ustaz. Udah lebih 1 tahun. Tapi belum juga lagi miskin. Di mana letak apa dia? Jadi akhirnya Nabi Musa pun melaporlah kepada Allah. Ya Rabb, dulu janjinya sekian-sekian. Kutengok hari ini sudah lebih dari 1 tahun. Bagaimana ini ceritanya? Maka kata Allah SWT, aku malu ketika aku ingin mengambil hartanya. Karena setiap hari dia bersedekah. Satu pintu rezeki yang aku berikan kepadanya, tapi dia buka beberapa pintu rezeki yang lainnya. Oh, jadi maksudnya pintu itu Ustaz? Berbagi dia. Dari mana kita dapatkan uang yang halal, kita berikan orang lain. Enggak ada pintunya maksudnya, Ustaz? Iya. Ke siapa yang kita mau kan kita berikan kepada fakir miskin kan tidak ada pintunya itu. Semua kita berikan. Semua kita berikan. Ya, betul. Jadi itulah artinya Allah malu mengambil harta itu karena dia buka beberapa pintu rezeki yang lain sehingga rezeki itu terus mengalir. Terus tambah. Jadi kalau tadi MC berkata, apakah ada pintu rezeki itu? Ya, Ustaz. Ada. Berilah fakir miskin. Iya, fakir miskin. Supaya nanti hartamu melimpah ruah. Kemudian Ustaz, yang kedua Ustaz. Yang kedua masalah jodoh. 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 Ini jodoh Ustaz. Ya. Ini jodoh nih Ustaz. Iya. Setahu kita jodoh itu pasangan Ustaz. Pasangan hidup. Teman hidup, pasangan hidup. Jadi ada netizen kita, Ustaz. Iya. Ya, kita nggak usah sebut namanya. Menjaga kode etik. Dia bertanya ke saya, Ustaz. Iya. Bagaimana hukumnya seorang wanita itu sudah berumur? Iya. Sudah lebih di atas 50 tahun. Kan kurang lagi, Ustaz. Iya. Lebih. Tapi bagaimana hukumnya dia belum juga menikah, Ustaz? Bagaimana menurut tanggapan Ustaz? Kita ambil kisah daripada Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah adalah seorang ulama sufi, zuhud.
Ya. Karena dia lahir orang tuanya tidak terpikir mau kasih nama apa, maka dibuatlah Rabi'ah. Pendek cerita, ketika Rabi'ah Al-Adawiyah sudah menjalani kehidupan, masuk umur balik, sudah Ya. sampai 20-35, Ya. akhirnya datang seorang yang melamar dia. Yang bernama adalah Hasan Al-Basri. Dia seorang ulama. Hasan Al-Basri. Ya. Al-Basri ya. Hasan Al-Basri. Jadi singkat cerita, Rabi'ah Al-Adawiyah tidak bisa menerima lamaran Hasan Al-Basri. Kenapa, Ustaz? Kenapa? Karena ada alasan dia. Ya. Pertama, dia khawatir, dia takut mahabbah kecintaan dia kepada Allah itu akan berkurang. Oh. Jadi kita jangan samakan seperti Rabi'ah Al-Adawiyah. Rabi'ah Al-Adawiyah seorang ulama sufi. Dia tidak mau menikah, takut dia rasa cinta dia kepada Allah itu berkurang. Seperti Imam An-Nawawi juga tidak menikah, usia 45 Jadi tahun. siapa itu, Ustaz? Rabi'atul Adawiyah sampai Akhir hayatnya. akhir hidupnya Dia tidak menikah. menikah. Tidak menikah. Jadi kalau kita tanya bagaimana hukumnya? Ah, Ustaz. Berdosa enggak, Ustaz? Karena alasan dia ada. Kan ada itu, Ustaz, Ya. sebagian hadis mengatakan barang siapa yang sudah cukup. Cukuplah mana apa ini? Cukup asalnya misalnya Hmm. umur, Umur. sudah bekerja, kan Iya. cukup maksudnya. Iya. Artinya wajib dia Wajib dia untuk melaksanakan melaksanakan nikah. pernikahan. Ya. Jadi barang siapa yang sudah cukup, dia tidak tak mau. Tak mau. Maka dia bukanlah tergolong umat saya, Umat Ustaz. Nabi Di akhir hadis itu, Ustaz, ya. palaisa minni. Palaisa minni ya. Artinya kalau bahasa kita, Ustaz, Bukan maka termasuk dia bukan golonganku. golongan saya. Bagaimana tanggapan Ustaz masalah seperti itu, Ustaz? Iya. Rabi'ah Al-Adawiyah ada alasan ya. Alasan dia. Kita tidak ada alasan. Jangankan alasan, dekat dengan Allah pun jauh sekali. Jadi, Seperti Imam An-Nawawi, ya, dia mengkaji kitab sehingga tak sempat dia untuk berkeluarga. ya, takut dia kehilangan saja. Ya. Jadi kita cintaan tidak kepada Allah. tidak bisa mengatakan dia nanti masuk neraka, tidak bisa kita katakan. Karena dia Oke, Allah. ya, setuju, Ustaz? Jadi yang masalah jodoh tadi, Nah, ya masalah jodoh ya. pasangan hidup kita, Ya. kita ini tidak tahu di mana jodoh kita, di mana alamat dia, di mana tinggal dia, kita tidak tahu. Tapi jangan menunggu. Mesti kita harus berusaha. Di dalam surat Yasin ayat 36 Allah sebutkan, Subhanallazi khalaqal azwaja, dan seterusnya. Ya. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasang-pasangan semuanya. Iya, ya. Jadi kita ini sudah ada pasangan hidup kita. Ya, kalau kita laki-laki pasangan wanita, Ustaz. Wanita, jangan laki-laki, bahaya. Bahaya. Sekarang banyak tuh mau laki-laki la ilaha La illallah. ilaha illallah. LGBT. LGBT. Ya kan, saya? Ya. Oke, kita Oke. lanjutkan yang Lanjut. nomor 3 Nomor yang tiga. telah ditetapkan Allah itu Allah. dalam janin Tiga tadi. janin. Tadi, Nomor 3 yaitu adalah kematian, al-maut. kematian saja. Ya, kematian. Kematian Ya. sudah ditetapkan Allah. Fa iza jaa ajaluhum la yastakhiru nasa'atun wa la yastakdimun. Apabila telah datang ajal seseorang, Maka tidak tidak dapat dapat dimajukan dimajukan ataupun dimundurkan. dimundurkan. Walaupun sesaat. sesaat. Betul, Ustaz? Betul. Nah, itu Jadi maksudnya. kematian ini mau tidak mau, mau saja. tidak mau, suka tidak atau suka, tidak suka, rela tidak Rela rela, berangkat. pasti berangkat. Berangkat. Tidak peduli dia itu anak-anak, Ya. dewasa, orang tua, Ya. maaf nih bukan nenek. Nenek. Tapi jangan kita salahkan, Ustaz. Iya. Sekarang kan banyak. Mm-mm. Dulu lah lagi, Ustaz. Iya, iya. Dikira orang tua yang cepat meninggal. Mm-mm. Rupanya Padahal anak laki-laki yang baru lahir pun meninggal. udah duluan meninggal daripada yang tua. tua. Jadi artinya apa? Ajal itu dekat di Dekat. urat nadi kamu. Kemana kematian itu? Bahkan pun ada satu hadis lah. Iya, Dalam hadis itu kata, apakah yang paling dekat dengan Anda? iya. Ada tuh. Ada. Ada kan? Imam Al-Ghazali ketika Ah, memberikan pertanyaan kepada santrinya, Muridnya, ya. apakah yang paling dekat dengan kalian? Ah. Maka mereka jawab orang tua. orang tua, keluarga, Keluarga, adik, kakak, adik, segala kakak, macam. Inilah enaknya Al-Ghazali. Iya. Apa dia bilang? Semua yang Anda kata itu benar. 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 Tapi ada yang lebih benar Lebih dekat. dari perkataan Anda. Apa itu? Katanya anak buah apa Iya. itu kan? Ah, ah. Muridnya itu. Muridnya. Si Al-Ghazali mengatakan Mm-mm.
bahwa yang paling dekat dengan Anda Anda adalah kematian. kematian. La ilaha La illallah. ilaha illallah. Hari ini anak-anak muda. Ini yang takut. Ya. Ini salah cobaan yang paling berat di dunia ini inilah Ustaz. Ya, kematian. 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 Karena ada orang takut, Mm-mm. takut mati. Takut mati. Apa yang ditakutkan? Itulah Mungkin belum siap. belum siap. Amal belum ada. Ya. Maka dari ini banyak-banyaklah beramal Banyak-banyak untuk menghadapi beramal. kematian. Kematian. Karena kematian ini Tidak mengenal tempat, tidak ya mengenal Ustaz. tempat, Tidak mengenal waktu. orang kaya. Baik. Ada lagunya itu. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, semuanya semuanya mati. Itu tonton. Ustad mati, Penceramah mati. MC juga mati. Betul Ustaz? betul. Oke. Oke. Kita lanjutkan yang nomor 4 saat ini yang terakhir saja. Yang keempat Apa yang itu telah adalah baik ditetapkan atau buruk. Allah itu dalam rahim waktu kita kecil. Iya. Kita dalam rahim itu. Iya. Yang terakhir Ustaz, Yang terakhir itu adalah baik dan buruknya. Jadi baik dan buruk itu qada adalah dan pilihan. qadar, Ustaz. Qada dan qadar. Tapi itu Allah berikan ilham. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Dan telah kami ilhamkan kepada manusia itu fujur dan takwa. Ada jalan ke takwa, ada jalan yang tidak baik. Jadi kita tinggal pilih. Allah beri akal kita. Ya. Jadi kalau kita mau mengikuti jalan takwa, gunakan akal. Kalau kita tidak menggunakan akal dengan baik, maka ada jalan kesesatan. Jadi ini tergantung kita. Sudah jelas itu lubang, Ya. lompat juga lagi, loncat. Mati kan? Jadi Jadi. akal inilah yang bisa nanti menengok apa itu. Ya, Baru membedakan. ditetapkan oleh hati ya Ustaz. Iya, betul. Oke Ustaz. Oke, Itu aja. Ada yang tambahan Ustaz? mungkin itu saja saya serahkan kepada MC untuk menyimpulkan kajian kita pada sore hari ini. Oke, Oke. baik Ustaz. Jadi kajian kita sore pada hari ini di bawah pohon rindang Ustaz. Ya, Alamatnya ini di belakang Astaka Ustaz. Astaka ya. Astaka Rokan Hulu. Yang tempat dulu berapa tahun terlalu kita adakan sini apa Ustaz? Musabaqah tilawatul Tilawatul Quran. ya Ustaz, ya. Tingkat kabupaten. Ya. Oke, itu saja yang dapat kita sampaikan. Tapi sebelumnya Ustaz ya, Ya, ada tadi 4 ketetapan Allah itu sudah ditetapkan dalam rahim kita. Yang pertama adalah rezeki, yang kedua adalah jodoh. jodoh, yang ketiga adalah maut, Baik yang dan keempat buruk. qada dan kadir. Iya, qada dan Artinya qadar. ketetapan Allah ini Allah. tidak bisa kita ganggu gugat. Ah, Oh saya Ustaz nggak mau, tidak bisa, tidak bisa. harus mau. Ah, Ya kan Ustaz? Iya. Oke. Oke. Demikian saja sore hari ini tausiah kita. Saya Sahrial MC pada sore hari ini dan ini Ustaz kita ya Ustaz ya. Ya. Ustaz Sulaiman Umar. Ah, Waktu telah diberikan kepada Ustaz sudah cukup jelas. Iya. Kalau nggak jelas, komen di bawah. Iya. Ustaz ya. Insyaallah kita Komen jawab. boleh, akan kami jawab Iya. semampu kami. Iya. Oke Ustaz? Oke. Demikian saja wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.